Rebecca Elwood lahir di South Wales, Inggris pada tanggal 28 Februari tahun 95. Dia adalah sulung dari 3 bersaudara. Hubungan Rebecca dan kedua adiknya sangat dekat. Begitu juga dengan ibunya. Meski masih belasan, tetapi pemikiran Rebecca jauh lebih dewasa dibanding teman seusianya. Rebecca tahu apa yang dia mau dalam hidupnya dan menyusun rencana yang jelas untuk mewujudkannya. Rebecca memang dikenal sebagai siswa yang cerdas dan berprestasi di sekolah. Dia mengikuti program percepatan karena otaknya yang encer. Setelah lulus SMA nanti, Rebecca berencana ingin bekerja sebagai barista sambil melanjutkan kuliah. Kedekatan Rebecca dengan ibunya bagaikan sahabat. Segala hal yang terjadi dalam kesehariannya diceritakan Rebecca kepada ibunya itu. Begitu juga tentang ketertarikannya pada Joshua Davis, salah satu temannya di sekolah. Rebecca sudah lama mengenal Joshua, tetapi pada musim gugur tahun 2009, perasaannya mulai berubah menjadi suka setiap melihat temannya itu di sekolah. Joshua Davis seusia dengan Rebecca. Tidak ada yang menonjol dari diri Joshua selain dari kecerdasannya yang memang mirip seperti Rebecca. Dia pendiam dan lebih sering berkumpul dengan teman-teman satu kelompoknya saja. Meski terlihat biasa saja, tetapi Joshua sangat berpengaruh di antara kelompoknya. Dia sangat disukai karena pandai melucu dan memiliki karisma. Semuanya setuju Joshua adalah pemimpin di antara mereka. Rupanya Joshua merasakan ketertarikan yang sama terhadap Rebecca. Perlahan mereka mendekat dan jadi lebih akrab dari hari biasanya. Kemana-mana, mereka selalu berdua, mengobrol siang malam dan setiap ada kesempatan. Joshua pun sering main ke rumah Rebecca, begitupun sebaliknya. Yang membuat Rebecca semakin terpesona adalah sikap Joshua yang memperhatikan dan menjalin keakraban dengan kedua adik Rebecca. Joshua tidak bersikap cuek terhadap keduanya dan ikut bermain bersama mereka. Karena perilakunya itulah, ibu Rebecca ikut merasa simpati pada Joshua. Sikap Joshua juga dinilai sangat sopan dan tahu aturan, tidak seenaknya sendiri saat bertamu. Itu sebabnya, ibu Rebecca percaya dan membebaskan Joshua main ke rumahnya. Namun, di balik semua kesempurnaan yang dipertontonkan oleh Joshua, tersembunyi sisi gelap pada dirinya. Sikap Joshua yang buruk itu sempat dirasakan oleh adik perempuan Rebecca ketika main ke rumah Joshua. Secara tiba-tiba, Joshua mengacungkan benda tajam ke arah gadis itu hingga ketakutan. Beberapa detik kemudian Joshua tertawa dan mengaku hanya bercanda. Aksinya itu sedikit mengurangi kesempurnaannya di mata adik Rebecca. Joshua memang memiliki sejumlah koleksi sajam dan senpi antik yang dipajang di lemarinya. Dindingnya juga ditempeli gambar-gambar seram hasil karyanya sendiri. Kamar itu seolah menggambarkan pemiliknya sangat menyukai kekerasan dan dunia kegelapan. Jauh berbeda dengan Joshua yang selama ini dikenal orang-orang sebagai sosok yang sopan dan tidak suka kekerasan. Karena perilakunya yang agak berbeda dan di luar kebiasaan orang normal itulah, teman-teman Joshua memberinya julukan Psycho. Sayangnya, orang tua Joshua tidak memperhatikan keanehan pada diri putra mereka. Keduanya berpikir adalah hal yang biasa bagi remaja seusia Joshua memiliki kegemaran yang unik. Pada akhirnya Rebecca dan Joshua pun jadian di bulan Oktober tahun 2009. Hubungan mereka semakin dekat, hampir setiap hari Joshua main ke rumah Rebecca. Ibu Rebecca tidak keberatan dan sudah menganggap Joshua sebagai keluarganya sendiri. Joshua adalah cinta pertama dan kekasih pertama Rebecca. Itu yang membuatnya bucin dan percaya semua perkataan Joshua. Bahkan ketika Joshua berbohong dan mengatakan dia sedang sakit keras demi mendapat perhatian Rebecca. Rebecca yang masih tidak berpengalaman percaya saja dan justru makin lengket pada Joshua.
Dia menyerahkan seluruh perasaan sayangnya tanpa takut disakiti. Bahkan saking cintanya, Rebeka yakin Joshua adalah laki-laki yang akan dinikahinya suatu hari nanti. Sayangnya hanya dalam 3 bulan saja Joshua sudah membuka wajah aslinya. Pada minggu terakhir bulan Januari tahun 2010, tanpa ada pertanda apapun, Joshua memutuskan hubungan lewat SMS. Padahal beberapa jam sebelum Joshua mengirim SMS itu, dia baru saja pulang dari rumah Rebeka setelah menginap selama weekend di sana. Bahkan Joshua sempat mengaku kepada ibu Rebeka bahwa itu adalah akhir pekan terbaik seumur hidupnya. Tetapi mengapa hanya beberapa jam kemudian semua berubah dan Joshua menjatuhkan ultimatumnya tanpa perasaan kepada Rebeka? Yang lebih aneh, setelah putus, sikap Joshua kepada Rebeka berubah 180 derajat. Seolah-olah Joshua begitu membenci mantan pacarnya itu. Dia mulai menyebarkan rumor jelek tentang alasannya putus dengan Rebeka. Katanya, Rebeka telah menjebaknya selama akhir pekan dan meminta Joshua berhubungan tanpa pengaman agar bisa mengandung. Hasutan itu berkembang di sekolah dengan tujuan agar semua teman membenci Rebeka. Sedangkan, menurut versi Rebeka, Joshua lah yang memaksanya melakukan hubungan tanpa pengaman dan Rebeka menolaknya. Mungkin penolakan itu menjadi alasan dibalik kebencian Joshua yang begitu dalam terhadap Rebeka. Saking bencinya, Joshua sampai sesumbar ingin menghabisi Rebeka. Awalnya teman-teman Joshua mencoba menasehatinya dan memintanya melupakan Rebeka. Namun, lama-kelamaan mereka menganggap Joshua tidak serius dan hanya bercanda. Tetapi tidak ada yang benar-benar mengenal sisi gelap Joshua. Rencana jahatnya itu justru menjadi bahan obrolan seru dalam setiap acara sarapan pagi yang rutin dilakukan Joshua dan teman-temannya di setiap hari Sabtu. Pada pertengahan tahun 2010, Rebeka menderita penyakit misterius. Dia harus menjalani perawatan di rumah sakit untuk menemukan penyakitnya sehingga terpaksa tidak bisa masuk sekolah. Suasana hati Joshua sedikit mereda karena tidak melihat Rebeka di sekolah. Ketika teman-teman datang menjenguk Rebeka di rumah sakit, Joshua malahan tidak ambil pusing. Saat itu dia sudah punya pacar baru dan seolah-olah sudah bisa move on. Tetapi ketika Rebeka kembali masuk sekolah pada September tahun 2010, kemarahan Joshua kembali muncul. Apalagi saat itu Rebeka sudah punya pacar baru seperti Joshua, dan Joshua merasa Rebeka sudah melupakan dirinya. Joshua tidak suka melihat Rebeka bahagia. Dia benci Rebeka punya pacar baru. Joshua yang terbakar rasa cemburu pun kembali ingin menghabisinya. Niatnya itu diungkapkannya kepada sahabatnya. Seperti yang sudah-sudah, bukannya menghentikan Joshua, teman-temannya cenderung terdengar mendorongnya. Bahkan dalam sebuah SMS, Joshua meminta imbalan bila dia berani melakukan rencana jahatnya terhadap Rebeka. Sahabatnya mengatakan, dia akan dengan senang hati mentraktir Joshua sepiring menu sarapan pagi di kafe favorit mereka. Hari Jumat tanggal 22 Oktober tahun 2010 menjadi hari yang paling bahagia bagi Rebeka. Dia menerima SMS dari Joshua yang mengajaknya bertemu besok. Hatinya berbunga-bunga membayangkan pertemuan mereka. Ternyata Rebeka masih belum bisa melupakan Joshua meski dia sudah punya pacar baru. Dia menyimpan harapan besok Joshua akan mengajaknya balikan. Rebeka menceritakan tentang SMS Joshua kepada ibunya. Meski sedikit khawatir Joshua akan menyakiti hati putrinya lagi, tetapi ibu Rebeka mengizinkannya untuk pergi. Sama sekali tidak terbayangkan bahwa Joshua bukan sekedar mematahkan hati Rebeka, melainkan juga merenggut kehidupannya. Keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober tahun 2010, seperti biasa, Joshua menikmati sarapan bersama teman-temannya di kafe favorit mereka.
Tetapi hari itu Yosua pamit duluan karena dia akan pergi menemui Rebeka. Sebelum pergi, dia mengatakan kepada teman-temannya bahwa hari itu adalah saatnya. Rebeka menunggu di depan stasiun dengan gelisah. Gadis itu tampak cantik dengan baju baru yang sengaja dibelinya kemarin khusus untuk pertemuan hari ini. Tetapi Joshua tidak muncul di sana dan mengirim SMS yang isinya mengganti lokasi pertemuan ke pinggir hutan Aberkenfig. Hutan itu cukup terkenal menjadi tempat populer kalangan muda berkumpul. Setelah menerima SMS itu, Rebeka pun pergi menuju ke pinggiran Aberkenfig. Tak lama menunggu, Joshua muncul di sana. Melihat sosok mantan kekasihnya saja sudah membuat hati Rebeka berdegup kencang. Joshua segera membawa Rebeka memasuki kawasan hutan dan tanpa menunggu lama langsung melancarkan aksinya. Diraihnya batu dan mengayunkannya berkali-kali. Saat itu Rebeka tidak sempat menghindar dan berakhirlah semuanya. Joshua menghampiri seorang temannya yang menunggu di pinggiran hutan. Kepada temannya itu dia mengatakan aksinya sudah selesai. Kemudian Joshua memanggil seorang teman lain untuk masuk ke dalam hutan dan melihat hasil karyanya. Rebeka terbaring membisu menghadap ke bawah. Begitu melihat pemandangan yang mengerikan itu, teman Joshua langsung merinding dan ketakutan. Sedangkan Joshua asik menceritakan keberhasilannya tanpa rasa menyesal sedikit pun. Keduanya kemudian pergi dari Aberkenfig untuk menemui teman-teman lainnya yang masih menunggu di kafe. Rebeka ditinggal sendirian di sana. Sekitar pukul 5 sore, ketika ponsel Rebeka tidak merespon panggilan, ibunya langsung menghubungi Joshua untuk menanyakan keberadaan putrinya. Tetapi dengan ringan Joshua menjawab, hari itu dia tidak jadi menemui Rebeka. Pada pukul 8 malam, ibu Rebeka melaporkan putrinya menghilang kepada pihak kepolisian. Malam itu juga, pencarian segera dilakukan. Media lokal ikut membantu menyebarluaskan informasi tentang Rebeka Elwood yang telah menghilang. Sayangnya, Rebeka belum berhasil ditemukan malam itu. Keesokan paginya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober, salah satu teman yang kemarin diajak Joshua untuk melihat Rebeka, meminta orang tuanya menghubungi polisi. Dia melihat berita di TV tentang Rebeka dan jadi ketakutan. Dan dia juga yang menunjukkan di mana lokasi Joshua melaksanakan aksinya. Benar saja, Rebeka ditemukan dalam hutan Aberkenfig. Kondisinya sudah meninggal dunia dalam keadaan yang menyedihkan. Berkat kesaksian 2 orang temannya, Joshua akhirnya ditangkap. Selama proses interogasi, Joshua tidak mau mengakui perbuatannya dan justru mengarang cerita yang menyalahkan temannya sebagai pelakunya. Namun semua bukti kuat mengarah kepadanya. Salah satu bukti yang tidak bisa disangkal itu adalah ditemukannya serat sweater Joshua pada baju Rebeka yang dipakai pada hari kematiannya. Persidangan berlangsung selama 1 tahun. Sepanjang persidangan, Joshua masih bersikuku dirinya tidak bersalah. Ayah dan ibunya percaya putra mereka bukanlah pelakunya. Namun pada akhirnya, keputusan pengadilan dilandaskan pada bukti-bukti dan kesaksian 2 orang temannya, bukan berdasarkan kesaksian Joshua. Pengadilan akhirnya menyatakan Joshua Davis bersalah atas apa yang menimpa Rebeka Elwood. Pada awal bulan September tahun 2011, hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan minimum menjalani 14 tahun penjara. Hukuman itu berarti Joshua bisa mengajukan pembebasan bersyarat setelah menjalani setengah dari masa hukuman minimumnya. Hakim memberikan pernyataan bahwa kejahatan yang dilakukan Joshua adalah akibat kemarahan yang begitu mendalam, dilakukan tanpa perasaan dan telah direncanakan. Sedangkan nasib kedua orang teman Joshua yang memberikan pengakuan serta kesaksian yang memberatkan Joshua sama sekali tidak dikenai sanksi hukum apapun. 8 tahun kemudian pada tahun 2019,
Joshua Davis akhirnya mengakui perbuatannya dari balik jeruji besi. Tetapi banyak orang menduga, begitupun Ibu Rebecca meyakini bahwa pengakuan Joshua Davis itu semata-mata demi mendapat pengurangan hukuman. Seorang psikopat tidak memiliki empati, tidak punya rasa penyesalan dan suka pada hal berbau kekerasan. Selain itu, mereka juga jago manipulasi dan suka berbohong. Sebagian dari ciri itu ditemukan pada Joshua Davis. Joshua telah sengaja membohongi Rebecca sejak awal tentang penyakitnya demi mendapat simpati gadis itu. Meski tidak menunjukkan suka kasar, tetapi dari hobinya mengoleksi benda aneh menunjukkan sisi gelapnya. Untuk beraksi, seorang psikopat membutuhkan dorongan. Dalam kasus ini, dorongan itu bisa saja penolakan Rebecca atas ajakan Joshua berhubungan tanpa pengaman. Sesuai sebutan psycho yang diberikan teman-temannya kepada Joshua Davis, bisa jadi memang itulah dia. Apapun itu, Rebecca Elwood telah pergi untuk selamanya, meninggalkan ibu dan kedua adiknya tercinta. Itulah akhir kasus kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.